Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini balik lagi nih, kita akan bahas bentukan ya fisik dari motor yang diperkirakan merupakan sosok Yamaha M1 namun menggunakan mesin V4 nih teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa foto yang didapat dari Speedweek, 3 foto yang bisa dibilang ini cukup jelas bila dibandingkan dengan video kemarin gitu ya, di short vlog kemarin yang juga bisa teman-teman sekalian lihat. Nah, di sini nih kayak misalkan ini terlihat sisi bagian kanan. Sisi bagian kanan dari Yamaha M1 V4. Kita masih nggak tahu namanya, cuman anggap aja sekarang Yamaha M1 V4. Biasanya kayak gitu. Yamaha dulu waktu YZR 500 juga kayak gitu. YZR 500 inline 4, terus pas ketemu V4 mereka juga namanya YZR 500 V4. Jadi mungkin aja sih nanti Yamaha M1 ini tinggal ditambahin V4 aja. Jadi Yamaha M1 V4. Nah, jadi seperti itu. Tapi nama aslinya, nama officialnya ya nanti sih gitu. Jadi ini nama sekarang aja, Yamaha M1 V4. Apa aja yang bisa kita lihat? Ini ridernya adalah Augusto Fernandez, gampang ceknya adalah helmnya KYT. Terus kita bisa lihat di sini apa ya, kita bisa lihat nih fairing depannya ya, teman-teman sekalian bisa lihat ya, fairing depannya sih kayaknya masih menggunakan fairing depan M1 yang sekarang gitu ya. Nah, kemarin juga kita udah bahas mengenai frame-nya. Tapi kalau dilihat memang secara umum frame-nya itu jadi terlihat lebih pendek ya. Ya lebih pendek. Mungkin ini salah satu efek dari ini tuh mesinnya V4 sekarang. V4 itu jauh lebih slim gitu ya. Terus habis itu mungkin dia agak sedikit dimundurin ke belakang sehingga bentuk frame-nya jadi sekilas terlihat seperti kayak lebih pendek dibandingkan dengan M1 yang inline 4 gitu ya. Nah, kita bisa lihat lagi dari bagian samping ini fairingnya ground effect ya, dengan hadir 2 varian atau 2 model aero ya. Ada menggunakan ground effect yang menggembung itu dengan ada tunnel yang ada talangnya sehingga membuat angin yang melalui side pod itu tetap disalurkan ke belakang, tidak turun ke bawah. Sementara di bagian depan dari fairing ground effect itu ada nih ya, diffuser downwash. Sementara bagian depannya, bannya depan belakang masih menggunakan ban yang sama seperti motor 1000 cc. Nah, ini yang menarik adalah ini fotonya Augusto Fernandez ini lagi akselerasi sepertinya keluar tikungan. Kita bisa lihat belakangnya itu delesep ke bawah gitu ya. Delesep ke bawah itu menandakan bahwa ini ride height device itu aktif, dan inilah yang menyebabkan knalpot belakang dari 2 silinder yang banking ke belakang ya kan, V4 itu ada 2 ya yang banking ke belakang. Nah, ini menggunakan muffler Akrapovic itu ditaruh di undertail tapi agak sedikit di sisi kanan dari motor. Nah ini membuat ada space antara roda dengan subframe, dan ini bisa membuat roda itu agak sedikit gelesep ke atas, nah di bawah subframe. Nah, jadi untuk swing armnya kelihatan banget ya, masih menggunakan aluminium ya, modelnya sih mirip-mirip ya, cuman mungkin ada bedanya ya. Saya sekilas sih mungkin nggak kelihatan. Di bagian bawahnya juga ada scoopnya tetap ya, dan ada muffler juga nih, muffler yang untuk 2 silinder banking ke depan. Nah, di bagian bawah dari footpack kanan ya, kelihatan ya Krapovic juga. Nah, untuk bagian belakangnya ini baru nih teman-teman sekalian. Jadi aero bagian belakang ya itu menggunakan Stegosaurus dicampur dengan winglet horizontal. Jadi ini seperti kayak model yang dipakai oleh Aprilia sekarang mungkin ya, kayak gitu. Sementara bagian depan wingletnya sama seperti winglet M1 depan, terus ada pitot tube untuk mengukur pressure ya, pressure udara depan untuk menghitung real time dari aliran udara. Nah, ini adalah gambar pertama. Nah, kita yang menarik adalah gambar keduanya nih, kelihatan banget nih ya. Fairingnya kita bisa lihat lagi nih, karbon bahannya semuanya. Terus habis itu kita bisa lihat juga ininya nih, gembungan dari ground effect-nya. Kita bisa lihat di sini gembungnya kayak begini, dan ini ada downwash duct. Di bagian bawahnya sih kayaknya nggak ada banyak tunnel gitu ya. Terus habis itu kita bisa lihat juga lebih jelas mengenai mufflernya Akrapovic, 2 silinder depan yang ditaruh di bawah, modelnya nggak slash cut tapi biasa aja. Sementara yang bagi 2 silinder yang arah ke belakang itu
keluar di satu end muffler yang ada di undertail ditaruh di pinggir. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat ya di sini swing armnya juga jelas banget aluminium. Bagian depannya ini forknya Oaklins dengan tube atas itu karbon. Tahu karbon apa ya? Hitam tapi yang pasti picot tube. Terus habis itu wingletnya nggak gitu kelihatan di sini, cuman ini dia yang jelas banget memang ya, dari down wash duct dan juga dari winglet sisi sebelah samping ya kiri ya, ini kanan karena kemarin banyak yang nanyain tuh kanan udah ada belum sih gitu kan. Nah ini dia nih teman-teman sekalian, sisi bagian kanan dari winglet dari Yamaha M1 V4. Nah ini jadi kayak gini nih teman-teman sekalian, suaranya teman-teman kalian bisa lihat kemarin kayak apa bentuk bunyi suaranya. Dan nih foto ketiganya nih dari belakang. Wah apa yang bisa dilihat? Nah foto dari belakang ini cukup menarik, ini benar-benar memperlihatkan seberapa gembung ya, seberapa gembung dari fairing yang ground effect depan, benar-benar gembung ya. Terus habis ini lubang dari diffuser down wash ductnya kita bisa lihat ada 2 tunnel ternyata itu kelihatan ya, ada 2 tunnel kayak gitu. Terus habis itu end muffler atas bawah ya kita bisa lihat juga. Nah nih ya di bagian buritannya ya ini agak tebel juga ya karena mungkin di sini ada mass damper atau gimana ya. Dan yang menarik sebenarnya di beberapa foto-foto terakhir itu ternyata di bagian buntut dari Yamaha M1 yang inline 4 itu isinya bukan mass damper, isinya adalah elektronik untuk ride height device. Kalau Ducati kan naruhnya di depan, beberapa pabrikan-pabrikan juga taruh di depan. Kalau Yamaha nggak naruh di depan, teman-teman sekalian, karena naruhnya di bagian buritannya itu, di dalamnya itu ada banyak banget peranti elektronik komputer hidrolik. Jadi bukan komputer elektronik tapi komputer hidrolik dari sistem ride height device. Kita bisa lihat juga winglet yang horizontal kayak gawang juga benar-benar jelas banget di sini, kelihatan banget ya teman-teman sekalian. Mufflernya, terus habis itu ketebalan dari swing armnya ternyata nggak gitu tebel-tebel banget ya swing aluminiumnya kayak gitu. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Ini menarik nih 3 foto dari Yamaha M1 khususnya sebelah kanan yang kita tuh selama ini tuh tidak melihat paparannya tuh jelasnya kayak apa. Nah ini dia nih tadi sebelah kanan. Ini menarik nih. Rencananya sih memang dalam beberapa bulan ke depan itu nanti pembalap mungkin sudah mulai mencoba, mulai mencoba ya. Yang nggak boleh adalah prototype mesin 850 cc. Tapi kalau prototype buat tahun depan yang 1000 cc sepertinya masih boleh teman-teman sekalian. Nah, baru pembalap-pembalap officialnya akan mencoba mesin ini ya nanti, baik itu Quartararo, Rins dan juga Miller mungkin ya, atau mungkin Augusto Fernandez juga akan Miguel Oliveira juga akan dicoba untuk melakukan pengujian nanti ya. Dan ada kemungkinan motor ini akan dihadirkan dalam balapan dalam bentuk wildcard dengan test rider. Kalau misalkan oke semuanya dan banyak benefitnya bila dibandingkan dengan inline 4, mungkin 2026 motor ini akan dipakai untuk hadir perdana, dipakai oleh pembalap-pembalap official dari Yamaha tahun depan. Nah itu aja teman-teman sekalian yang bisa kita kupas dari sosok 3 gambar dari Yamaha M1 V4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.